kita bahas bahasa Indonesia yang esai. Nanti PG-nya Bapak kirimkan pembahasannya. Yang esai ini kita bahas sekarang. Ya. Oke, yuk baca soal jawab. Ingin dapat nilai 100 dulu deh. Yuk, Luisa. Baca soal jawab nomor 1, Luisa. Baik, Pak. Ya, yuk. Sebutkan tujuan membuat poster. Poster dibuat dengan tujuan untuk mengajak, membujuk, atau menghimbau masyarakat untuk melaksanakan suatu seperti yang telah ditulis dan digambar di dalam poster tersebut. Untuk melakukan sesuatu yang ditulis dalam poster tersebut. Oke. Betul? Ya. Ini betul. Intinya gini. Poster itu, ini pertanyaannya kan tujuan poster. Tujuan pembuatan poster. Intinya poster itu untuk mengajak masyarakat untuk melakukan apa yang ditulis di poster itu. Mengajak itu banyak artinya. Ya, mengajak bisa artinya membeli. Ini kayak siapa nih? Bapak barusan tadi lihat status. Lihat statusnya. Nah, lihat status WA-nya si Hio. Ya. Itu nih, ada Hio, Bapak bacain status WA ya, nggak apa-apa ya. Hio mana Hio? Hio, ada Hio? Oke, ya, ini sebagai contoh aja. Bapak bacain statusnya Hio, ya. You guys, yang mau order apa ini makanan apalah? Ya Bapak nggak tahu. Order, beli makanan, intinya itu. Terus ada gambarnya, ada gambar makanannya. Itu kalau dibikin poster, yaitu mengajak orang yang baca status WA-nya si Hio ini untuk membeli. Ini contohnya, ya. Ini contohnya. Pak, poster bukannya di ini ya, ditempel di tempat-tempat umum ya? Iya, itu poster. Poster itu sama aja kayak iklan. Status WA ini iklan loh. Ya, status WA ini iklan. Tadi siapa lagi yang Bapak baca ya? Statusnya ya. Nggak ada lagi ya. Iya, nggak ada. Ya. Kalau yang lain mah pada game semua statusnya. Lagi ruin tuh. Ya. Jadi mengajak, membujuk atau menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu yang ditulis dalam poster tersebut. Nah, mengajak ini Bapak rinciin lagi. Ya, mengajak, membujuk, menghimbau, ini Bapak rinciin lagi, ya. Yang pertama bisa sifatnya pengumuman, ya, mengumumkan atau memperkenalkan suatu acara. Contoh misalnya pas waktu misa kemarin kan Bapak kasih flyer. Apa ya, flyer itu kayak selebaran. Tar Bapak lihat dulu. Kayaknya Bapak udah pernah kirim. Nah ini aja nih. Yang waktu acara NTT. Ya. Yang waktu acara NTT Bapak udah pernah kirim. Nih. Ini yang kayak gini. Ya. Ininya
ini nih iklan, ya, ini iklan. Ini disebut, ya, kalau ini di print, dicetak, ini disebut poster. Ini tujuannya apa? Mengajak masyarakat untuk atau mengumumkan atau mengajak masyarakat untuk ikut acara ini. Ya. Nah itu salah satu contoh poster. Cuma ya karena ini di virtual, kita mau dicetak mau ditempel di sekolah juga siapa yang lihat, nggak ada yang datang ke sekolah, jadi ya kita online. Ya, ini Bapak kirim di grup waktu itu. Ya. Terus contoh lainnya nih, misalnya yang ibadah misa. Nih, ini ibadah misa. Ini juga poster. Ya, ini Bapak udah kirim di grup. Ini poster. Ya, mengajak atau mengumumkan suatu acara. Ya. Kalau si Kluisa tadi dia ininya mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu yang ditulis dalam poster tersebut. Ya boleh, sama aja. Karena ada poster yang Bapak kirim itu kan jadinya kalian ikut acara misa. Ya, termasuk. Ya. Nah, yang kedua mempromosikan layanan atau jasa. Misalnya ada, kalau kalian suka lihat di tiang listrik tuh ya, di dekat rumah ada misalnya apa biasanya yang ditempel di situ, nomor telepon. Biasa sih apa ya, biasa, tapi sudah jarang sih sekarang. Nomor telepon penting lah istilahnya, nomor telepon layanan, entah PLN lah, entah misalnya sedot WC lah, biasa ada di situ ditempel. Nah, ini yang mempromosikan jasa. Siapa yang mau ya panggil, telepon. Ya. Nah, terus yang C, menjual suatu produk. Nah, kalau menjual suatu produk kayak statusnya Hio tadi. You guys, dibeli makanan ini. Terus ada gambarnya, gambar makanannya. Nah, itu menjual suatu produk. Poster dibuat untuk itu. Ya, poster dibuat untuk itu. Nah, yang D, membentuk sikap atau pandangan. Nah, kalau ini contohnya yang di buku tematik. Misalnya, hemat listrik sama dengan hemat biaya. Nah, itu membentuk sikap atau pandangan. Atau enggak, ya poster-poster yang ada di buku tematik. Yang hemat BBM. Jadi, ada gambar bis, ada gambar mobil, terus ada gambar sepeda sama orang jalan kaki. Lebih baik naik sepeda atau jalan kaki dibandingkan naik kendaraan pribadi. Nah, itu membentuk sikap atau pandangan. Itu tujuannya. Ya. Jadi jawaban si Kluisa ini benar. Bapak menjabarkan jawabannya si Kluisa. Jadi 4 poin ini. Kluisa jawabnya ini secara umum, mengajak, menghimbau, membujuk masyarakat. Yang mengajak itu kan berarti memperkenalkan suatu acara, mengajak orang supaya ikut acara. Kalau Bapak bahasakan pakai bahasa Kluisa. Mempromosikan layanan atau jasa, ya berarti mengajak masyarakat untuk, ya, lihat dong nih jasa yang gua tawarin nih. Atau enggak menjual suatu produk kayak si Hio tadi, mengajak orang kayak statusnya Hio tadi, mengajak orang untuk membeli.
produknya Hio. Ya, Bapak menjabarkan apa yang si Klu bisa jawab. Ya, ini nomor 1. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, sudah 12 lewat 10. Oke, kita agak cepat saja. Nomor 2, Sherlyn Angelin dulu. Nomor 2, tulislah ciri-ciri teks petunjuk yang baik. Kalimat dalam teks petunjuk harus jelas, singkat, dan mudah di. Mau sampai nomor 2. Bentar. Sherlyn Angelin, sorry. Diulang dong. Nggak kedengeran tadi. Ada yang kebuka soalnya mikrofonnya tadi. Coba. Tulislah ciri-ciri teks petunjuk yang baik. Kalimat dalam teks petunjuk harus jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Oke. Ya, tulis ciri-ciri teks petunjuk. Ya, kalimatnya jelas, singkat, mudah dimengerti. Terus apa lagi kalau teks petunjuk? Bahasanya ini harus bahasa yang formal ya. Bahasa yang halus. Jangan pakai bahasa sehari-hari. Contoh misalnya penggunaan petunjuk penggunaan TV, televisi. Yang pertama, colokan kabel TV ke listrik. Itu bukan bahasa yang formal ya. Colokan kabel TV ke listrik. Nggak ada bahasa Indonesia colokin. Apa yang dicolokin? Ya. Terus pencet tombol on di remote. Nggak ada pencet bahasa Indonesia. Ya. Jadi tekan tombol on pada remote. Bukan pencet. Pencet nggak ada di bahasa Indonesia. Ya, jadi kalimatnya juga harus kalimatnya harus formal. Harus formal kalimatnya. Dan bermakna luas. Artinya maknanya ya yang bisa dipahami oleh semua orang. Sama aja dengan mudah dimengerti. Ya. Ini ciri-ciri teks petunjuk. Yang pertama, kalimatnya jelas. Selain jelas juga harus formal. Terus singkat. Ya, kalimatnya harus singkat dan mudah dimengerti. Atau maknanya luas. Ya, itu ciri-ciri teks petunjuk. Nomor 3, Phil. Yuk. Nomor 3 ya, Pak. Nomor 3. Tulislah ciri-ciri teks bergambar. A. Memakai bahasa dalam keseharian yang santai. B. Kata-kata disusun dengan proporsional guna membuat pembaca merasakan cerita. C. Karakter tokoh dalam komik diungkapkan dengan kalimat sederhana. Sudah? Kok? Sudah. Iya, bentar. Kok ada kata-kata komik, Phil? Ini kamu lihat jawabannya dari mana, Phil?
Lihat jawabannya dari mana ini? Dari internet atau dari mana? Nah, Veo? Dari internet, Pak. Dari internet ya, oke. Sip. Thank you, Veo. Ya. Makanya Bapak bingung kok ada kata-kata komik yang muncul. Padahal padahal Bapak selama ini nggak pernah bilang komik, ya. Oke, gini. Eh, Bapak jelasin. Komik itu bukan teks bergambar. Ini yang Veo cari ini betul, memang, ya. Gini, bedakan teks bergambar dengan cerita bergambar. Ya, bedakan teks bergambar dengan cerita bergambar. Kalau cerita bergambar, benar yang Veo sebutin. Kalau cerita bergambar, komik itu cerita bergambar. Tapi kalau teks bergambar, memang ada gambarnya. Tapi di situ nggak ada tokoh loh. Di situ nggak ada tokoh. Adanya himbauan. Teks bergambar itu apa sih? Teks bergambar ini loh, yang si Kluisa jawab tadi di nomor 1. Ini teks bergambar, poster. Apakah cerita bergambar, apakah komik itu poster? Apakah di sebentar? Apakah di sebentar. Apakah di sini mana nih? Apakah di sini tadi ada tokoh? Nggak ada. Apakah di sini tadi ada tokoh? Nggak ada tokoh di sini. Ah, ini kan ada gambar orang. Ya, ini kan bukan orang, bukan tokoh poster ini, bukan. Ini cuma orang ini sebagai bentuk dari isi acara ini. Bukan si tokoh dalam acara ini. Apalagi si Veo sebutinnya jelas benar. Tokoh komik. Ya. Nah, beda ini cerita bergambar sama teks bergambar. Kalau komik itu cerita bergambar. Kalau cerita bergambar yang Veo sebutin ini benar. Tapi kalau teks bergambar yang C ini salah. Yang C. Yang A dan B betul. Yang C salah. Ya. Gitu ya. Nah, ini nomor 3. Oke, Bapak, bentar Bapak hapus dulu. Udah Bapak coret-coret, jadi susah Bapak nulis jawaban Bapak sendiri. Nah, nih. Yang pertama tadi ciri-ciri teks bergambar memakai atau menggunakan bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari itu berarti bahasanya gimana? Singkat, dan mudah dipahami. Itu bahasa sehari-hari. Ya, itu bahasa sehari-hari. Termasuk kata-kata yang disusun ini dengan proporsional, ya berarti berisi. Proporsional itu artinya berisi. Ada maknanya semua kata-kata yang ditulis dalam poster tersebut. Dalam teks bergambar tersebut. Oke, ntar ya dulu ya. Ya. Ada maknanya semua. Itu artinya proporsional. Berisi. Jelas. Ya. Terus yang C Bapak hapus ya. Yang C Bapak hapus ya, Vio ya.
Yang C, teks dan gambar harus saling mendukung atau sesuai dengan tema. Contoh misalnya yang tadi ya, yang ini teks bergambar. Ini gambarnya tulisannya sumbangsi kami untuk negeri. Penyerahan dana tahap 2 untuk NTT. SHK Peduli NTT. Tapi gambar ini gambarnya ada fotonya si Vicky di situ. Ada fotonya si Veo di situ. Yang gak ada hubungannya sama sumbangsi kami untuk negeri. Atau enggak ada gambarnya Bapak lagi ngajar di situ. Yang gak ada hubungannya. Atau enggak gambar gajah di situ. Nggak ada hubungannya. Nggak saling mendukung. Nah, kalau ini kan sumbangsi kami untuk negeri. Di belakangnya apa itu? Ada gambar pohon kelapa, pantai, terus itu kayak rusak ya itu ya. Kayak rusak akibat gempa itu. Ya, gambar belakangnya itu. Nah, itu mendukung. Itu mendukung. Termasuk gambar yang tadi. Termasuk gambar yang ini, yang ibadah misa. Ibadah misa ada gambar orang lagi ngapain tuh? Oh, lagi berdoa dia. Kok tahu lagi berdoa? Ada salibnya soalnya. Nah, mendukung sesuai teksnya, gambarnya mendukung. Di ibadah misa kan kalau misalnya gambarnya harimau yang lagi berdoa kan lucu, nggak nyambung, harimau lagi berdoa, ya. Tapi ini gambarnya nyambung. Nah, itu artinya teks dan gambar harus saling mendukung. Ya, seperti itu. Oke, terus apa lagi tadi? Ada satu lagi tadi Bapak mau tulis. Nah, dia C sudah. Yang D nah, ini dibuat dengan gabungan warna yang kuat dan kontras. Kontras artinya yang terlihat dan nabrak. Ya, ini ciri-ciri teks bergambar. Ya. Ya, ada 4 poin ini ya. Teks bergambar. Nah, lu Bapak gimana pindahinnya nih? Bentar. Ini ada garis-garisnya. Bapak hapus dulu. Aduh. Sebentar. Agak ribet nih. Bentar. Nomor 3 sudah, nomor 4. 4 Vicky, Yufik, 4 Vicky. Nomor 4. Buatlah teks petunjuk menggunakan TV. A. Masukkan steker pada stop kontak. B. Nyalakan TV dengan remote TV. Tekan tombol on. C. Pilih channel yang akan kita tonton dengan remote TV. D. Tekan tanda plus untuk menambah volume suara dan tanda minus untuk mengurangi volume suara. E. Tekan tombol off untuk mematikan TV. Ya. Teks petunjuk pemakaian. Ya.
pemakaian sama sih. TV ya, masukkan steker pada stop kontak yang pertama. Terus yang B ini Bapak singkat-singkat aja ya bahasanya si Vicky tadi. Vicky tadi tulis bacanya dia udah lengkap, tapi karena Bapak menyesuaikan kecepatan dari bacanya si Vicky, jadi Bapak singkat. Pilih channel pada remote. Terus tekan tanda plus untuk menambahkan volume dan min untuk volume. Terus yang terakhir tekan tombol off pada jika sudah selesai menonton. Ya, sip. Kalau mau ditambahin satu lagi ya, kalau udah tekan tombol off, TV-nya mati, berarti diapain? Cabut stekernya. Cabut steker pada stop kontak. Ya kalau mau ditambahin. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kan TV-nya juga udah mati ini. TV-nya kan juga udah mati. Oke, kelihatan ya. Ini nempel-nempel amat Bapak. Nulis ini. Oke, nomor 5. Terakhir. Bele. Ya, Bel. Iya, Pak. Nomor 5. Pak, alat-alatnya juga diomongin nggak? Yang kamu tulis aja omongin. Yang kamu tulis omongin semua. Teks petunjuk membuat jus alpukat. Cara membuat jus alpukat dan bahan yang dibutuhkan 2 buah alpukat, 3 sendok gula pasir, 1 saset susu kental manis, 300 ml air. Alat-alat yang digunakan 1 blender, 2 gelas, 3 pisau, 4 sendok. Cara membuat. 1. Pertama, belah alpukat menggunakan pisau yang sudah disiapkan. Lalu buang biji alpukat, kemudian ambil daging buah alpukat, lalu masukkan blender. 2. Selanjutnya masukkan air, gula, dan susu ke dalam blender. Kemudian blender. 3. Terakhir, masukkan alpukat yang sudah di blender ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Jus alpukat siap diminum. Oke, sip. Ya. Bapak dengar tapi nggak jelas. Ya, Bapak dengar tapi nggak jelas. Itu udah betul, ya. Yang Bapak dengar alpukatnya dibelah, ambil daging alpukatnya masukin ke blender, terus tambahin air, tambahin gula, ya. Kalau udah selesai tuangin ke. Kamu tadi pas blender ada ini nggak? Apa? Tekan tombol nggak buat nyalain jusnya? Buat nyalain alat jusnya? Ada nggak? Nggak jelas tadi Bapak dengarnya. Saya udah tulis yang angka 0 sampai. Apa? Apa? Boleh? Oh, dia ngetik. Oke. Ya, ketik aja dulu. Oke. Saya nggak tulis. Oke ya. Dia nggak tulis angka 1, 2, 3-nya. Ya. Harusnya kalau habis ambil daging, masukin daging alpukatnya ke blender, tambahin air sama gula, ya. Berarti tekan apa? Tekan eh apa namanya? Tombol untuk mengatur kecepatan alat juicernya, ya. Apa tuh namanya? Tekan tombol untuk kecepatan
apa namanya, alat jus atau apa ya, blender ya, blender, mengatur kecepatan blender. Nah kalau sudah berarti ya yang boleh bilang tadi apa, masukkan ke gelas, apa, siapkan gelas terus masukin alpukatnya di blender, di gelas, kok masukin ke blender lagi, masukkan alpukat aja ya, baru tulisnya ya, masukkan alpukatnya ke gelas. Ya, jadi tadi belah alpukat ini potong ya, potong alpukat jadi beberapa bagian. Ya, kemudian masukkan potongan buah alpukat ke dalam mesin blender. Ya, rapin dulu. Beberapa potongan alpukat ke blender. Nah, terus masukkan air sama gula, boleh. Nah, harusnya sebelum tekan tombol on, colok dulu tuh. Masukkan steker blender, stop, kontak. Baru kita bisa tekan ya. Tekan tombol untuk mengatur kecepatan blender. Ya, terus masukkan alpukatnya ke gelas. Pak, kalau saya tambahin susu Pak terakhirnya boleh. Ya, jadi sebelum habis dimasukin ke gelas, tambahkan susu. Jika diperlukan boleh. Kalau mau ditambahin, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, udah selesai gimana? Ya cabut lagi stekernya. Ya, ini yang G ini pilihan ya, boleh ditulis boleh enggak. Aduh, bisa. Aduh, hilang. Apa bingung gimana lagi ngadainnya. Tar. Aduh. Tar. Salah. Nah, udah gini aja deh, hitam aja. Yang G ini nggak harus. Yang G ini nggak harus. Nah, kalau sudah berarti cabut steker. Stop kontak, matikan blendernya. Nah ini ya. Tadi apa sih soalnya buat lo teks petunjuk ya. Alat dan bahannya perlu ditulis nggak? Boleh. Boleh ditulis, boleh enggak. Enggak wajib. Enggak harus. Ya. Kalau alat bahannya kan berarti blender, buah alpukat, pisau, gelas, ya gula kalau mau ditambahin gula, air, ya, susu kalau mau ditambahin susu, ya, itu alat dan bahan. Oke, ini jawaban esainya, ya. Silakan ditulis kalau boleh atau ada yang kalau ada yang salah diperbaiki. Pak, Boleh? dijapri gak Pak? Nggak usah dijapri lagi, kan udah kita bahas. Oke. Ya. Ini keluhan guru kelas 4 tahun ini. Bapak awal-awal aja sih. Tapi kalau Bu Prati sama Pak Edwin masih sampai sekarang. Keluhannya apa? Anak kelas 4 sekarang kalau materi udah dibahas tetap tanya, Pak dijapri nggak Pak? Nggak usah. Nah ini si David lagi nih. Ngechat dia di Zoom chat. Pak dijapri, nggak usah dijapri. Ya, kalau udah dibahas tuh nggak usah dijapri. Ya. Gini loh, tugas yang dijapri itu untuk dikoreksi. Artinya tugasnya belum dibahas. Makanya guru kelas 4 minta untuk dijapri. Supaya mau lihat nih tugasnya satu-satu. Dicek tugasnya satu-satu. Yang ngumpulin.
Nah, kalau udah dibahas kayak gini, ini kayak sekarang nih, nggak usah lagi di Japri. Di Japri kan kalian udah tahu jawabannya. Ngapain? Terus Bapak ngapain? Ngoreksi juga enggak. Cuma penuh-penuhin memori HP doang. Ya. Jadi kalau udah dibahas nggak usah dijapri lagi. Ya. Ingat ya, kalau tugasnya sudah dibahas, nggak usah dijapri lagi kecuali ada guru yang minta. Misalnya pelajaran bidang studi sih biasanya, ya. Udah dikerjain tapi minta dijapri lagi, ya udah. Itu terserah gurunya. Tapi kalau Bapak nggak usah, termasuk Pak Edwin Bu Prapti nggak usah. Ya. Itu keluhan guru kelas 4 di kelas 4 tahun ini. Masih ada aja yang nanya. Untungnya di kelas kita sih nggak, kalian sih nggak terlalu ini. Di kelas yang lain masih nanya di grup. Padahal udah dibahas, udah dikasih tahu juga, nggak usah di japri. Tapi masih ada lagi yang nanya. Nggak usah di japri. Apalagi yang kalau sudah dibahas nggak usah di japri. Karena nggak bakal diperiksa juga sama gurunya. Kalau udah dibahas mah ngapain diperiksa lagi. Nah yang belum dibahas baru diperiksa. Makanya di japri. Gitu ya. Itu untuk tugas-tugas. Ini Bapak pengen bilang dari kemarin-kemarin, cuma lupa terus. Pak, izin ke toilet, Pak. Ya, oke, Regina. Oke, terus, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Ya, ini Bapak tutup ya, ininya ya, pembahasannya ya. Gini, besok kita evaluasi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ada 2 KD, 3.11 atau 3.4. Pak, KD-nya lihat di mana sih, Pak? Ada di halaman depan buku tematik. Ada di halaman depan buku tematik. Yang ini KD-KD-nya. Nah, yang ini KD-KD-nya. Di depan buku tematik. Nah, bahasa Indonesia itu ada 2 KD. KD 3.2 sama KD 3.4. Ya. Nah, KD 3.2 itu apa? Mencermati keterhubungan antar gagasan. Antar gagasan artinya antar cerita. Dari beberapa cerita. Makanya kemarin gagasan pokok di tema 1. KD keduanya, KD 3.4 itu tentang membandingkan teks petunjuk. Penggunaan 2 alat yang sama dan berbeda. Ya, kayak teks petunjuk ini. Teks petunjuk, teks bergambar, ya, seperti itu. Ya. Jadi besok ada 2 KD, artinya kalau besok ada 2 KD, ya evaluasinya ada 2 KD, berarti besok ada 2 link. Ya, bahasa Indonesia besok ada 2 link. Link yang pertama KD 3.2, link yang kedua KD 3.4. Masing-masing ada TG dan esai. Bentuk soalnya. Ada pilihan ganda dan esai. Berapa nomor esainya? Nggak tahu. Lihat besok. Bapak belum lihat lagi soalnya lupa. Bahasa Indonesia yang buat Pak Edwin. Yang buat soalnya. PPKN kemarin Bu Prapti yang buat soalnya. Nah, bagian Bapak buat soalnya matematika sama SBDP. Sudah jadi. Jadi nanti aja itu. Masih besok-besok. Ya. Nah, besok bahasa Indonesia soalnya sudah ada. Berapa nomor Bapak belum lihat lagi tadi berapa. Pak Edwin sudah kirim sih, tapi Bapak belum lihat. Ya. Pelajari pilihan ganda yang tadi. Nanti pembahasannya Bapak kirim. Terus esainya yang tadi yang sudah kita bahas barusan, ya, pelajari dari situ. Terus, oh ya, satu lagi,
Ini Bapak stop record dulu deh.